Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, selanjutnya adalah yang bisa menghapus amal adalah musyaqatul Rasul atau istilahnya menyakiti Rasul. Menyakiti Rasul. Baik perkataan maupun perbuatan. Mana maksudnya menyakiti Rasul? Baik perkataan maupun perbuatan. Kadang-kadang orang tersakiti hati dia gara-gara ucapan kita kan. Bahkan kadang dengan perbuatan kita. Betul? Nah sekarang mungkin kita menyakiti Rasul, mungkin baik perkataan kita maupun perbuatan kita. Walaupun beliau sudah wafat. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang menyebabkan dia sakit hati, katakanlah itu atau kita sakit, tersiksa, artinya apa itu kan? Semasa hidup begitu juga setelah wafat. Katakan kita merasa disakiti hati kita gara-gara ucapan dia, katakanlah begitu, kan? Atau dengan perbuatan dia nggak ucapin tapi perbuatan kadang-kadang menyebabkan hati kita jadi sakit, ya kan? Nah ketika dilarang semasa hidup, apalagi orang sudah mati, itu bahkan kita nggak boleh lagi menyebut-nyebut orang yang sudah meninggal. Bahkan kalau kita memandikan jenazah, tidak boleh kita menyebut aja, mungkin ada urat, ada panu, ada apa, makan, tidak boleh kita sebut. Orang sudah meninggal, ya kan? Orang meninggal saja tidak boleh begitu. Nah Rasulullah SAW juga tidak boleh disakiti. Tidak boleh disakiti. Apa maksudnya? Yaqulullah azza wa jalla, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajaharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullah. Hai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul. Mendahului Allah dan Rasul. Nah, maka di sini, hai orang beriman, kata Allah, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Nah, berarti meninggikan suara di atas suara Nabi menyakiti Rasul. Wala tajaharu lahu bil qawli. Janganlah kita mengeraskan suara di depan dia sama dengan seperti kita, tidak sama. Mungkin kamu kau macam-macam budak kau, kan? Mungkin kalau sama kita, oke lah. Kalau sama Rasul, tidak usah sama Rasul. Kira-kira kalau kita cakap sama bupati, semacam kau, mungkin tak? Mungkin kalau sama kawan sebaya, semacam kau ya, semacam pula kau sama aku. Tapi kalau sama bupati buat presiden itu gimana? Itu sama bupati, apalagi sama Rasul. Yang lebih tinggi dari bupati, apalagi sama Pak Presiden, ya kan? Kalau bupati yang katakan lagi itu, apalagi sama Presiden. Nah Rasulullah lebih tinggi, mana ada yang lebih Presiden ini, ya kan? Nah jadi tidak sama kita ngomong sama kawan sebaya, sama kita nih, dengan Rasul tidak bisa disamakan. Maka apa kata Allah? Tahbatu amalukum, yang nanti bisa menghapus amal kalian sementara kalian tidak sadar. Jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Rasul yang nanti bisa menghapus amal kalian sementara kalian tidak sadar. Dan sadar rupanya amal sudah habis. Tidak sadar namanya, ya kan? Ibaratnya punya duit di ATM, pas dicek udah kosong, udah habis, udah sedar semua orang. Tidak sadar ya, tidak tahu, paham? Nah, amal kita udah banyak puasa, udah banyak sholat, udah banyak zakat, pas tengok ada lagi habis. Apa maksud jangan mengangkat suara di atas suara Nabi? Nah, di sini ulama seperti Imam Al-Qurtubi beberapa ulama
sebagaimana kita mengeraskan suara sesama kita. Akan tetapi maksudnya bukan meninggikan suara juga. Rasulullah sudah wafat kan? Baik maksiat, akan tetapi memaksiati, menyelisihi Rasul, yuhdithul bihal amal wa sahibuha la yusbiha. Yang mana nanti ketika kita menyelisihi Rasul nanti bisa menghapus amal sementara kita tidak sadar. Perhatikan di sini. Idza kana hadza fi raf'i shaut wa mawdu'un fi ma yuqabilu qawla Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah meninggikan suara di atas suara Rasul saja tidak boleh, gimana kalau kita mendahulukan perkataan orang lain daripada perkataan Rasul? Mendahulukan perkataan orang lain daripada perkataan Rasul. Kalaulah meninggikan suara tidak boleh, meninggikan suara, katakanlah volume suara Rasul katakanlah 5, kita buat 7, itu meninggikan namanya ya. Suara Rasul 5, volumenya, suara kita 7. Berarti lebih tinggi mana? Kita kan? Kalau ini saja tidak boleh, apalagi mendahulukan perkataan orang lain daripada perkataan Rasul. Paham? Ya bu? Baik. Kemudian, famazallu fi tuqaddim hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana ketika orang menganggap petunjuk fulan lebih baik daripada petunjuk Rasul? Wa masallu fi ma yuqaddimu ra'y syaikhi ala ra'y Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana ketika orang lebih mengedepankan pendapat gurunya daripada pendapat Rasul sendiri? Jadi karena kadang-kadang orang kalau kata gurunya dia percaya, disampaikan hadis sahih tidak percaya. Kemudian au ma yuqaddim ra'y mazhabi ala ra'y Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bagaimana orang yang lebih fanatik terhadap mazhab pula, mazhab orang daripada Rasulullah SAW, atau fanatik terhadap seseorang sehingga meninggalkan petunjuk Rasulullah SAW. Bahkan Imam Syafi'i, kalau antum lihat di fikih al-umnya itu, tidak tahu kalau di perselengkapnya ada apa tidak, kalau perselengkapnya ada apa tidak, tapi yang namanya perselengkap yang 10 jilid al-um itu di muqaddimah itu ada satu jilid di pertama itu di situ disebutkan muqaddimahnya. Dalam muqaddimahnya artinya Imam Syafi'i mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada perkataan Rasul menyelisihi perkataanku, tinggalkan perkataanku, ambil perkataan Rasul. Jelas di muqaddimahnya. Kalau kita baca di muqaddimah itu tidak akan nanti kita dengan pendapat Imam Syafi'i. Berarti dengan pendapat Imam Syafi'i, tapi apabila sejalan dengan hadis yang sahih. Bahkan dia berkata kepada muridnya Imam Ahmad, jika ada orang yang lebih alim, lebih tahu dari saya tentang masalah hadis, kasih tahu saya akan belajar dengan dia. Artinya apa? Imam Syafi'i sendiri tidak menganggap dirinya benar 100%. Imam Syafi'i sendiri tidak mengklaim dirinya benar 100%. Makanya dia berpesan di dalam muqaddimahnya, apabila perkataanku menyelisih perkataan Rasul, tinggalkan perkataanku, ambil perkataan Rasul. Bahkan disebutkan lagi, kita sahih hadis bahwa mazhabi. Apabila hadisnya sahih, itulah mazhabku. Jelas? Itu muqaddimah menjelaskan. Tapi kadang-kadang prakteknya kita fanatik pada mazhab Imam Syafi'i. Contoh lah. Memang Imam Syafi'i berpendapat qunut subuh itu ada. Betul? Ada. Sekarang ada hadis. Itu di dalam hadis Sahih Bukhari juga ada disebutkan. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berqunut selama sebulan. Perhatikan. Dalam hadis itu syahran. Dalam hadisnya syahran. Beda di qunut witir ya. Kalau witir memang ada berqunut yang sekarang salat 5 waktu itu masuk tahap ya. Oke. Imam Bukhari menyebutkan dalam hadis itu Rasulullah pernah qunut syahran mutatabi'an. Sebulan berturut-turut dalam salat 5 waktu untuk mendoakan Bani Zakwan yang mereka mengklaim dirinya Islam, kemudian dia minta diutus kepada Rasulullah guru mengajarkan mereka Islam. Maka Rasulullah mengutus 70 orang. Diutus 70 orang, kemudian
ketika malam dibunuhlah utusan Rasulullah ini. Dalam riwayat yang membaca itu 2 orang sempat melarikan diri. 68 orang dibunuh di tempat. 2 orang melarikan diri tidak menceritakan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berbunuh untuk kebinasaan mereka. Kemudian turun ayat laisa 'alaika laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun. Bukan urusan kita wahai Muhammad mengazab mereka, mengancam mereka atau memberi mereka ampun, itu bukan urusanmu, itu urusan Allah. Maka Rasulullah menghentikan bunuhnya. Oke, baik, paham? Ini hadisnya sampai sini di Bukhari. Akan tetapi ada riwayat dari Baihaqi menyebutkan Rasulullah SAW mazal Rasulullah SAW yang tutup fil fajri hatta faraqa dunya. Rasulullah SAW terus kunut ketika subuh sampai dia meninggal. Perhatikan, Rasulullah terus kunut subuh sampai meninggal. Perhatikan. Dari sahabat Rasulullah SAW, salah satunya Anas bin Malik dan juga beberapa sahabat yang lain, bahwasanya dari Abu Malik Al-Asy'ari berkata, ayahku sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Apakah mereka kunut subuh? Tidak katanya. Perhatikan, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ayahku kata Abu Malik Al-Asy'ari, ayahku sholat belakang mereka bertiga. Ini pernah sholat di belakang Abu Bakar, pernah, belakang Umar pernah, belakang Utsman pernah. Apakah mereka sunat subuh? Enggak. Kunut subuh? Enggak katanya. Terus bagaimana dengan hadis Rasulullah tidak kunut subuh sampai meninggal? Kira-kira mungkin enggak sekelas Abu Bakar, sekelas Umar meninggalkan kunut apabila Rasulullah SAW kunut? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Karena ini pentinggi loh. Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau andaikan Rasulullah maksudnya itu memang kunut subuh sampai dia meninggal, oke? Tidak mungkin orang yang meninggalkan. Sedangkan Abdul Malik Al-Asy'ari dia berkata, ayahku pernah sholat belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak ada mereka pakai kunut subuh katanya. Terus bagaimana dengan orang ini? Ada yang janggal. Kemudian perhatikan juga kejanggalan hadis ini. Andaikan Rasulullah kunut subuh tidak pernah meninggalkan sampai mati, sementara asal mula kunut dalam sholat 5 waktu, perhatikan, asal mula kunut dalam sholat 5 waktu itu kena ada nazilah. Paham? Kena ada nazilah itu asalnya. Paham? Artinya kena asalnya ada nazilah baru Rasulullah berkunut. Paham? Beda kalau asalnya memang sudah ada kunut dalam sholat 5 waktu. Beda lah. Oke? Paham? Beda dengan witir. Kalau witir memang ada kunutnya di bab witirnya. Beda dengan sholat 5 waktu. Karena asal Rasulullah kunut sebab dia berkunut dalam sholat 5 waktu sebabnya nazilah. Nyambung? Oke. Ketika nazilah itu selesai. Kemudian perhatikan. Imam Bukhari menyebutkan Rasulullah berkunut syahran. Berarti sudah dikunci di situ. Rasulullah itu berkunut sebulan. Berarti sudah dikunci di situ. Beda Rasulullah kunut dalam sholat 5 waktu. Oke, ini bisa saja nanti setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, paham? Tapi karena sudah dikunci, Rasulullah kunut selama sebulan. Berarti sudah dikunci. Nyambung nggak ini? Nyambung? Nah, tapi kadang orang masih juga berpendapat karena kebiasaan awak dulu begini, memang ada hadisnya begini, memang ada pendapat imam seperti ini. Oke, betul, kita ambil pendapat imam tersebut. Tapi menyelisih dengan hadis sahih. Nah, ini perlu dikaji. Nyambung? Baik. Berarti ada kejanggalan di sini. Berarti kalau sudah ada hadis yang sahih, ini ada hadis sahih, mana kita kedepankan? Tentu hadis sahih. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berpendapat jika sahih hadis bahwa mazhabi. Apabila hadisnya sahih, itulah mazhabku. Dan pada masa ulama mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu hadis masih bercampur. Sementara Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi itu datang setelah mazhab atau sebelum mazhab? Setelah mazhab atau sebelum? Setelah. Artinya
pilih-pilih, masih disapu kadang-kadang. Oke, paham? Nyambung? Baik. Ini salah satu mungkin bentuk contoh. Kadang-kadang kita terlalu fanatik dengan pendapat bulan-bulan, ternyata ada yang kelasnya lebih tinggi, itu kadang kita malah kita tinggalkan. Itu Rasulullah. Ini termasuk mendahului Rasul baik perkataan maupun perbuatan, mengedepankan pendapat bulan atau seseorang sehingga meninggalkan perkataan atau perbuatan Rasulullah SAW itu sendiri. Nyambung? Oke? Baik, dua saja lagi. Sampai di sini lagi. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali tentang mubtilatul amal, hal-hal yang membatal atau menghapus amal. Oke? Any question? Kira-kira ada? Baik. Nah, kalau kita bersedekah gitu kan, kita kasih orang itu uang atau benda lain lah gitu. Ini uang, doakan saya. Ini apa kita masuk mengharapkan sesuatu pada manusia atau gimana? Oh, ini uang doakan saya. Ini uang saya kasih gitu kan, doakan saya. Nah, baik. Betul, bagus. Ini sering juga terjadi sama kita. Pernah penggunaan makhluk, bambu dan seterusnya semacam. Oke. Jadi perhatikan, kalau kita lihat dari ayat dari Innamal nu'minukum biwajhillah dan nuridu minkum jazaa'a wa syukuran tadi, kami memberi kalimat tidak mengharapkan sesuatu dari kalian, imbalan maupun terima kasih pun tidak. Jadi jangan pula kita sampai mengharap doanya. Memang betul, tapi tak pula harus diucapkan. Maka Islam itu imbang. Kita disuruh berbuat baik kepada orang lain, tapi juga kita minimal doakan orang itu. Contoh, apabila ada orang berbuat baik kepada kita, maka apa ucapan kita? Jazakallah khairan. Itu begitu. Jazakallah khairan. Artinya tanpa harus doakan saya ya, tidak perlu. Ini sadar sendiri kita ketika ada orang memberi kita sesuatu, jazakallah khairan barakallahu fiik. Allahumma ati munfiqan khalafan qabalan. Ya Allah berilah ganti orang yang mengeluarkan upah. Atau umpamanya Allahumma at'im man at'amani waslim safani. Ya Allah berilah makan orang memberi saya makan, berilah minum orang memberi saya minum. Tanpa harus makan saya ada. Tanpa harus. Makanya kadang-kadang kita masih berharap nama itu kalau seperti itu. Cukup berharap kepada Allah, karena Allah tahu tujuan apa kita ini mungkin agar pahalanya dan sampai ke itu sudah otomatis. Jadi tidak perlu lagi harus kita berangkat. Tapi boleh minta doa kepada orang hidup, boleh sebenarnya. Tapi tidak harus dengan beri dulu baru minta doa. Tidak begitu. Karena meminta doa kepada orang saleh yang hidup itu boleh. Yang hidup itu boleh. Doakan saya, doakan boleh. Tapi jangan pula nih duit doalah Allah, ada bapak saya, tidak perlu harus begitu. Kasih aja. Nanti secara otomatis karena kalau dia sudah paham, makanya itulah kalau kita berbuat baik kepada orang berilmu, orang-orang soleh, dia tahu dia. Ketika ada orang berbuat baik kepada dia, tanpa harus minta doa, dia harus mendoakan. Itu ajaran yang Rasulullah contohkan. Jadi tanpa harus menunggu minta doa dulu dari dia, enggak. Yang kita enggak perlu harus mengucapkan itu, enggak harus begitu kan. Jadi kalau mau berbuat baik, perhatikan ayat ini. La nuridu minkum, kami tidak mengharapkan dari kalian jaza, imbalan, wala syukur, ucapan terima kasih pun tidak. Maknanya jangan pula kalau tak mau mendoakan besok akan berbohong ini. Jangan pula ke situ. Kalau mau kasih udah, dia memperkara dia mau mendoakan atau tidak ada pengaruh sama kita. Tapi di satu saat jangan lupa doakan saya, boleh juga, gak apa-apa. Tapi jangan ketika bagi kita hanya mengharapkan itu. Kan itu kadang-kadang ada orang meninggal kadang kita bentuk mendoalah masyarakat, maka dikasih makan. Coba tes nanti kalau nggak ada makan, mau nggak orang datang mendoakan? Itu kan banyak tuh awak mendoakan rumah orang meninggal dan seterusnya kan gitu. Tes tidak dikasih makan sama sekali. Mau nggak dia? Tengok nanti. Kira-kira datang nggak lagi? Tengok berjalan nggak itu? Perhatikan dalam hadis Sahih Bukhari
Aisyah istri Rasul yang dekat dengan Rasul ditanya, apakah Rasulullah pernah mengkhususkan hari dalam sehari? Jawabannya tidak. Akan tetapi beliau selalu beramal, rutin, selalu rutin beramal, dan kalian tidak akan sanggup mengikuti amalan beliau. Nah, artinya apa? Perhatikan hadisnya. Sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Rasulullah pernah mengkhususkan hari dalam sehari? Jawabannya tidak. Pertanyaannya, sedekah ibadah tidak? Ibadah tidak. Sedekah ibadah. Terus kalau ada orang sedekah hari ketiga, 7, 20, 100 menentukan hari tidak? Menentukan hari tidak? Menyelisih hadis tidak? Menyelisih hadis. Rasulullah buka Sahih Bukhari dalam kitab puasa. Di situ disebutkan, ditanya, apa Rasulullah pernah mengkhususkan hari? Tidak. Jawabannya tidak. Kalau ibadah, ya sedekah. Tidak perlu tunggu 40 dulu, tunggu 100 dulu baru sedekah. Namanya mengkhususkan. Rasulullah yang akan pernah mengkhususkan. Inilah makna mendahului Rasul, mengangkat suara di atas suara